Letjen asal Sulawesi ini pernah ditikam saat menenangkan massa yang anarkis di Timor Timur. Seperti apa ceritanya? Dikutip dari artikel yang dimuat Wikipedia. Pada tanggal 12 November tahun 1991, terjadi demonstrasi di Dili. Demonstrasi ini berujung kerusuhan karena massa yang anarkis. Dikemudikan hari demonstrasi yang rusuh ini dikenal dengan sebutan peristiwa Santa Cruz, karena jatuhnya korban jiwa. Ketika itu, Gerhan Lantara yang masih berpangkat mayor berusaha menenangkan massa. Kala itu, Gerhan berpakaian sipil tapi membawa radio HT. Rupanya ada seorang peserta aksi yang sudah mengenalnya, bahwa Gerhan adalah seorang anggota TNI. Gerhan pun ditikam peserta aksi. Ia pun terkapar. Ketika itu, Gerhan sedang bertugas di Timor Timur sebagai wakil komandan Batalion Linut 700. Untungnya, Gerhan selamat. Karirnya setelah itu menanjak. Siapa Gerhan Lantara? Jenderal tempur asal Sulawesi yang pernah ditikam orang ini. Berikut sekilas profil dari Letjen Purnawirawan Gerhan Lantara. Letjen Gerhan Lantara lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Mei tahun 1956. Dia merupakan abiturian atau lulusan Akademi Militer, Akmil, tahun 1978 dari Kecabangan Infanteri. Gerhan Lantara satu angkatan di Akmil dengan Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Mantan KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Budiman, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Mantan Danjen Kopassus, Maijen TNI Purnawirawan Ervi Triasunu, serta TNI Maijen Purnawirawan Tisna Komara. Cerita lain tentang sepak terjang Gerhan Lantara adalah saat terjadinya tsunami dahsyat di Aceh. Mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, saat terjadi tsunami di Aceh tanggal 26 Desember tahun 2004, Gerhan Lantara yang ketika itu berpangkat kolonel tengah menjabat sebagai Komandan Korem 012 Toku Umar yang berkedudukan di Melapoh. Gerhan memainkan peran penting dalam menggerakkan pasukan TNI dalam melakukan aksi evakuasi awal korban tsunami. Selama aktif mengabdi kepada negara, beberapa jabatan pernah dipegang Gerhan. Gerhan Lantara tercatat pernah menjadi Wakil Komandan Yonif Linut 700 BS. Lalu bertugas di Kostrad sebagai Dandenintel Kostrad. Setelah itu menjadi Kasbrigif Linut 17 Kujang 1 Kostrad. Kemudian naik kelas alias dipromosikan menjadi Komandan Brigade Infanteri atau Danbrigif Linut 17 Kujang 1 Kostrad. Selesai bertugas di Kostrad sebagai Danbrigif Linut 17 Kujang 1 Kostrad, perwira asal Sulawesi yang kenyang dengan berbagai operasi tempur ini ditugaskan ke Aceh. Di Aceh, dia dipercaya memegang jabatan Komandan Korem 012 Toku Umar. Sampai akhirnya terjadi tsunami Aceh, di mana Gerhan punya peran penting dalam menggerakkan pasukan TNI melakukan evakuasi korban tsunami paling awal. Setelah bertugas di Aceh, Gerhan terbang ke Papua untuk menempati pos barunya yakni sebagai Kepala Staf Kodam 17 Cendrawasih. Setelah itu, Gerhan kembali ditarik ke Jakarta. Ia menempati posisi barunya sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Jabatan tersebut dipegang Gerhan pada tahun 2008. Pada tahun 2010, Gerhan kembali bertugas di Kostrad. Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad pun dipercayakan kepadanya. Di tahun yang sama, tahun 2010, Gerhan kembali dapat penugasan baru. Ia dipercaya menjadi Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Selesai bertugas sebagai Pangdam Tanjung Pura, Gerhan kembali ke Jakarta. Ia dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat pada tahun 2011. Setahun berikutnya atau pada tahun 2012, Gerhan diangkat menjadi Inspektur Jenderal TNI. Jabatan tersebut dipegang Gerhan sampai tahun 2014. Gerhan pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Letjen, atau Jenderal Bintang 3. Demikianlah cerita singkat tentang Letjen TNI yang pernah ditikam orang saat menenangkan massa yang anarkis di Timor Timur.